welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini kembali lagi untuk pilih-pilih kartu. Tapi kali ini hanya ada 2 pilihan di hadapan kamu. Ya, biar kita main cepat aja. Karena ini cuman soal pertanyaan yes or no. Dengan tema yang saya berikan atau judul yang saya berikan itu tentang apakah dia ini tulus mencintai kamu atau cuman manipulasi, ya. Apakah dia tulus mencintai kamu atau ini cuman manipulasi atau hanya kebohongan belaka. Ya, jadi orang ini benar-benar tulus mencintai kamu atau cuman dia berbohong, misalnya pura-pura sayang kah, atau ingin memanfaatkan, atau ingin sesuatu dari kamu, atau dia benar-benar ingin berkomitmen dengan kamu. Jadi di depan kamu ini ada 2 file kartu, jadi pilih salah satu, karena hanya 2 jadi gampang banget ya pasti milihnya. Yang pertama dari sebelah kiri, 1 atau 2, ya. Jadi apakah orang ini benar-benar tulus mencintai kamu? Nah, sekarang aku berikan beberapa waktu untuk kamu milih. Kamu juga bisa post nantinya, ya, untuk memilih. Kalau perlu waktu yang lama, kamu bisa post. Dan buat kalian yang ingin berkonsultasi, private reading, ingin menanyakan seseorang ataupun siapa aja, ya, atau kalian ingin menanyakan asmara percintaan kamu secara pribadi, atau soal karir, keuangan, lihat di bawah judul aku sudah taruh syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, kalau gitu yang sudah memilih, sekali lagi judulnya, apakah dia tulus mencintai kamu, yes or no? Ya, apakah dia cuma memanfaatkan atau dia memang beneran tulus atau dia cuma manipulasi, ya, untuk karena something. So, kita mulai dari nomor 1 dulu. I'm sorry, di sini ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ada seseorang yang cuma memakai topeng di saat berhubungan dengan kamu. Ya, seseorang ini hanya memakai topeng, bisa memanipulasi, bisa membohongi, mungkin pura-pura sayang, pura-pura ingin menjadikan kamu pacar, atau hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Jadi dia menjalani relationship hanya untuk sesuatu, ya, hanya untuk kebutuhan dia semata. Pokoknya karena something, ya, deception, kebohongan, manipulasi. Seseorang yang pakai topeng, ya, banyak merahasiakan sesuatu dari kamu. Apakah di grup pertama ini orangnya tulus sama kamu? Apakah dia mencintai kamu dengan tulus? Kita lihat energinya. Yang pertama, oke. So, di sini ada Ace of Pentacles sama 2 of Wands, ya. Di hadapan kalian seseorang ini menggunakan cara untuk mendekatkan kamu, nih ya. Mendekatkan kamu tuh, ya, menyodorkan sebuah hubungan yang dimana sebenarnya
kamu akan merasa kebingungan terhadap orang ini karena orang ini selalu care sama kamu ketika ada yang dia butuhkan. Tapi kalau dia merasa tidak membutuhkan, dia mungkin menghindari kamu, menjaga jarak, ataupun bisa aja nyuekin kamu. Nah, ini hati-hati untuk orang yang lagi baru deket. Jangan langsung baper, jangan langsung menaruh hati yang berlebihan terhadap orang ini. Dan kalaupun misalnya kamu terlalu menuntut atau mengatur dia atau terlalu intens dengan dia akan jaga jarak. Di sini ada Six of Swords. Dia akan mencoba untuk menghindari kamu. Tapi ketika dia membutuhkan kamu untuk sesuatu, bisa dari seksual, bisa dari materi, ya, bisa dari bantuan kamu. Mungkin dia dalam kesulitan atau dalam posisi yang terdesak, dia minta tolongnya sama kamu, atau ngubungin kamu, atau membujuk kamu dengan cara manis, ya. Dan di sini ada The Hierophant, yang dimana kamu harus bisa membuat keputusan untuk orang ini. Karena di sini ada Page of Wands. Kamu selalu aja merasa rindu, merasa kangen. Karena apa? Orang ini tidak bisa selalu intens dengan kamu. Jadi dia kayak mondar-mandir di dalam kehidupan kamu gitu loh. Ya, dia sangat-sangat mencari sesuatu apa yang dia butuhkan nih. Page of Pentacles. Dia akan melakukan kalau dia membutuhkan. Dan kamu saat ini sudah merasakan, di sini ada Five of Wands. Kamu merasakan kayak kamu merasa jadi pikiran sama hati kamu kayak tidak sinkron lagi. Ini orang kayak perlunya aja gitu sama aku, atau ini orang tuh ngubungin aku atau care sama aku ketika ada sesuatu yang dia mau. Dan di sini ada Seven of Wands. Ketika kamu menuntut atau misalnya kamu kesel sama dia ya, dengan sikapnya misalnya, dia malah menyalahkan kamu balik. Dia nggak mau disalahin. Ya, dia malah tidak mau disalahkan kalau menurut aku. Dan untuk kamu yang berhubungan dengan orang ini, di sini ada The Strength. Kamu butuh kesabaran yang ekstra. Dan aku ngerasa di sini kamu maksa yakin dengan orang ini, padahal sebenarnya pikiran kamu mengatakan kalau tidak yakin dengan orang ini. Hati kamu memaksa untuk ya udahlah, sabar aja, yakin aja sama dia kalau dia benar-benar cinta. Padahal pikiran kamu lo bego banget. Dia itu ada maunya aja lo sama kamu gitu. Padahal pikiran kamu udah mikirin kayak gitu. Tapi karena hati kamu mungkin alasan dengan aku terlanjur sayang, aku terlanjur cinta, jadi akunya bego, jadi akunya buta. Di sini kamu selalu ingin komunikasi sama dia dan merasa bertanya-tanya. Ini sebenarnya kalau buat kalian yang baru dekat dan atau sudah yang lama dekat tapi tidak jadian, selalu bertanya-tanya, sebenarnya dia ini beneran ingin jadiin aku pacar atau cuman main-main sih? Nah, kamu akan merasa tidak dalam keadaan yang pasti. Jadi kamu selalu merasakan sebuah hubungan yang gak jelas, dan kamu meminta kejelasan dengan dia tapi dianya jadi menghindar. Nah, makanya aku bilang di sini ada hubungan yang sengaja dimanipulasi karena something. Bisa aja hanya untuk senang-senang, bisa aja dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Ya, mungkin dia meminta A, meminta B dengan alasan klasik, dia punya hubungan sama kamu supaya kamu punya hati, supaya kamu nggak tegaan, kamu memberi atau kamu berinvestasi kepada dia, tapi dia tidak bisa take back. Dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu menuntut untuk hal yang sama, dia menghindar, dia nyuekin kamu pasti. Ya, pasti dia orangnya cuek gitu. Tapi kalau ada something, ada yang dia perlukan, ada yang dia butuhkan dari kamu, pasti ini orang baik banget.
Nah, ini hati-hati buat kalian yang baru deket ya. Jadi deception, ada manipulasi di dalam sebuah hubungan yang dia membutuhkan atau ingin mendapatkan sesuatu dari kamu, apapun itu. Dan kamu yang berhubungan dengan orang seperti ini akan merasakan kebingungan terus. Merasa dia nggak jelas, merasa dia on off, merasa dia suka-suka hati, datang nanti pergi lagi, ngilang. Dan kalau kamu membutuhkan dia, pasti dia nggak ada. Karena memang dia nggak mau memberikan take back ke kamu. Dan pertanyaannya, kalau misalnya kamu bilang gini, tapi aku sudah memberikan banyak hal kak sama dia. Nah, pertanyaan dari saya, kenapa kamu mau memberikan itu? Tidak ada yang suruh kamu untuk memberi. Dia cuma meminta. Urusan memberi itu tergantung kamu mau atau tidak. Gitu. Kita lihat kembali. Apakah di grup pertama ini, oh my god, apakah dia benar-benar tulus sama kamu? Jadi artinya sebenarnya orang ini menggunakan cara untuk memikat hati kamu karena sesuatu. Biasanya kan kalau wanita tuh lebih rentan untuk nggak tegaan ya. Apakah dia tulus sama kamu? Jadi dia pintar banget untuk cari cara yang gampang, mungkin nggak tegaan, gampang memberi banyak hal, itu biasanya wanita. Dan mungkin dia manis banget ketika dia mau sesuatu, bisa dari seksual, bisa dari materi atau bantuan, atau segala hal yang dia perlukan lah dari kamu. Mungkin bisnis atau soal kerjaan, bisa aja. Di sini ada Queen of Swords sama The World. Artinya apa? Kalau kamu yang tidak bisa tegas dengan keputusan yang kamu mau, kamu akan terombang-ambing terus. Jadi kayak hubungan ini ibaratnya toxic, akan saling menyakiti tuh. Three of Swords. Akan saling menyakiti, terus nanti dia cari pelarian ke sana kemari. Ya, akan cari orang ketiga, atau juga dia sering banget on off. Ketika kamu nggak bisa diandelin, dia cari orang baru tuh. Seven of Swords. Manipulasi, selingkuh, bahkan mungkin orang ini sudah punya kekasih, atau dia mencari orang lain walaupun dia sudah punya kamu. Kenapa? Dia sama kamu cuman untuk sesuatu, tidak setia nih orang gitu, tidak tulus. Dan ada death di sini. So, ada death ya. Oke. Jadi ini benar-benar orang yang ada death di sini. Jadi kalaupun misalnya ini hubungan putus, pasti akan nyambung lagi. Makanya aku bilang di sini banyak on off. Nah, ketika misalnya dia sudah menghilang, ya sudah menghindari kamu, dia bakal datang lagi untuk minta bantuan. Knight of Pentacles. Dia mengharapkan something. Ada yang dia harapin, ada yang harus dia dapetin dari kamu. Makanya kalau dia perlu, dia pasti datang ngajak berkomunikasi, tapi komunikasinya dia batasin. Kalau dia udah dapat apa yang dia mau, ya udah gitu. Tidak ada lebih kemana-mana. Dan aku ngerasa kamu selalu memaafkan kesalahan dia berulang-ulang. Tapi kamu tetap memaksakan untuk bertahan menjalani hubungan dengan orang ini. Walaupun sebenarnya tidak ada take back. Di sini ada Two of Pentacles. Tidak ada timbal balik di antara hubungan kalian. Jadi take and give di antara kalian itu tidak balance, tidak seimbang. Kamu yang banyak memberi nih. Kamu di atas, dia di bawah. Dia cuma meminta saja, kamu memberikan terus. Artinya apa? So, apakah dia tulus sama kamu? Yes or no? Orang ini memang jelas
tidak tulus karena something. Dan dia bahkan bukan cuma tidak tulus, tapi suka cari perhatian dengan orang lain. Bahkan dia, kalau misalnya kamu nggak bisa diandelin, dia menghindari kamu, malah dia cari orang lain. Tapi kalau dia membutuhkan kamu lagi, dia akan datang lagi kepada kamu. Jadi ini toxic, akan saling menyakiti, dan kamu akan selalu terasa sakit. Dan kalian akan selalu berantem, berdebat. Karena apa? Hati kamu berbeda dengan pikiran kamu. Pikiran kamu sudah tahu kalau dia tidak tulus, tapi hati kamu buta. Karena apa? Sudah punya rasa di situ. Sudah punya rasa mencintai. Oke? Jadi di sini hubungannya akan terus saling menyakiti, salah menyalahkan, dan dia tidak terima disalahkan, padahal dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Tapi namanya orang memang punya niat yang tidak baik, ya seperti itu. Oke, itu nomor 1 ya. Oke, ini yang kedua ya. Kartu yang kedua ada engagement. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Engagement. Ada sebuah hubungan, mungkin kalian sudah menikah atau yang pacaran, ingin naik level, ingin berkomitmen dengan seseorang ini ya. Ingin hubungannya lebih komit, lebih serius untuk naik level. Misalnya yang pacaran ingin menikah, ingin memikirkan sebuah komitmen yang benar-benar punya tujuan lah ya, kayak gitu. Oke, kita lihat apakah orang ini beneran tulus sama kamu. Engagement, ada beberapa dari kalian yang sudah married ya kan, tentang sebuah hubungan rumah tangga, tentang keharmonisan rumah tangga juga bisa, atau tentang bagaimana dia dengan hubungan kalian yang sudah berumah tangga ataupun yang sudah pacaran. Apakah dia beneran serius atau beneran tulus dengan kamu? Oke. Ace of Swords, Three of Pentacles. Di sini harus ada kerjasama di antara kalian. Ya, aku ngelihat di sini harus ada kerjasama di antara kalian. Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan hubungan, mungkin yang berumah tangga, ataupun buat kalian yang masih pacaran ya. Ini sebuah keputusan atau sikap yang harus kalian ambil untuk kedepannya bagaimana. Ini tentang masalah waktu sih kalau menurut aku ya. Apakah dia ini beneran tulus? Aku ngerasa ini orang bener-bener sayang sih sama kamu. Tapi ya, orang ini sayang sama kamu, tapi ini adalah Duel of Fortune, masalah waktu untuk merubah. Di sini ada Eight of Wands. Untuk dia bisa merubah hubungan ini untuk naik level, itu perlu waktu sebenarnya. Untuk bisa membuat keputusan kayak gitu. Dan dia butuh waktu. Mungkin di situ ada The Hermit. Dia juga cari cara sebenarnya. Bukan berarti dia tidak sayang, bukan berarti dia tidak tulus. Aku ngerasa dia ini orang yang menyayangi kamu. Dan dia ada memikirkan untuk kedepannya kalian seperti apa. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi masalahnya buat dia untuk mungkin ada beberapa dari kalian yang pacaran mungkin kekurangan dalam segi finansial atau mungkin dalam kerjaan. Ya, dan ini adalah masalah waktu untuk merubah hubungan ini untuk naik level, bisa menikah. Mungkin misalnya gini, dia ada sih kepikiran misalnya 2 tahun lagi kalau bisa aku menikah nih sama pasangan aku. Ada sih seperti itu. Cuman untuk buat keputusan itu, dia belum punya finansial yang cukup. Satu, dia ingin menikah tapi dukungannya tidak ada. Contoh dukungan itu misalnya karirnya dia,
atau finansialnya dia. Jadi butuh waktu lah untuk benar-benar membuat impian kalian berdua ini bisa nyata gitu. Dan di sini ada Six of Cups. Bagaimana cara kalian berdua untuk bisa bekerja sama dalam menabung, kayak gitu. Di sini ada Three of Pentacles. Kalian butuh kerjasama, kesepakatan untuk sama-sama melihat bahwasannya dukungan itu harus dari kalian berdua. Jangan hanya sepihak aja, dua-dua harus melakukan. Jadi kalau misalnya kamu ingin menikah dengan dia, kalian berdua harus kerjasama. Dua-dua sama-sama nabung, dua-dua sama-sama untuk berniat ke arah sana, jangan cuman sebelah aja kayak gitu ya. Dan di sini ada Eight of Wands, artinya dia masih dalam bingung ya, bagaimana cara untuk membicarakan ini sama kamu atau mengkomunikasikannya sama kamu, bahwasanya sebenarnya dia itu juga punya kekurangan, tapi mungkin dia tidak mau terlalu terbuka dengan kekurangan yang dia punya. Contohnya ya seperti itu, dia merasa tidak ada dukungan dari finansial, atau mungkin dukungan dari soal pekerjaannya yang belum tentu jelas, atau penghasilannya yang dia merasa belum bisa benar-benar bertanggung jawab atas kamu, ya kan? Atau juga beberapa dari kalian ya, di sini ada The Devil. Mungkin ada salah satu di antara kalian keluarga yang mungkin tidak merestui hubungan kalian, atau juga perbedaan dari sebuah keluarga yang mungkin keluarganya kamu menuntut dia untuk A, B, C, D, sedangkan dia merasa kok gitu banget sih keluarganya gitu. Atau juga ada beberapa yang merasa tidak didukung oleh antara keluarga dia dan keluarga kamu ini, tidak bisa masuk, bisa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya ini soal waktu, komunikasi. Harusnya dia bisa untuk membicarakan hal ini. Jadi ada waktunya dimana kalian bisa membicarakan atau saling sharing. Tapi di sini aku ngerasa ya, aku ngelihat ini tuh The Hermit, dia tuh berusaha memikirkan sendiri, tidak mau terbuka dengan apa yang ada di otaknya dia, apa yang ada di pikirannya dia. Jadi kayak ini semua tuh dia pendam aja sendiri. Makanya dia merasa terbebani. Bukan dia tidak mau menikah dengan kamu, atau bukan dia tidak serius dengan kamu, tapi ya itu tadi, orangnya kalau dia merasa punya kekurangan, dia tidak mau bercerita, atau dia tidak mau meminta solusi dari kamu, lebih kayak menyendiri aja. Jadi apa ya, kayak merasa bebannya banyak tapi dia pendam aja sendiri, gak mau dibagi-bagi sama kamu, kurang sharing. Nah akibatnya ini kurang kerjasama di antara kalian berdua, dan kamu bingung sebenarnya dia ini kenapa sih gitu, kendalanya apa. Jadi kayak kurang mengetahui kendala dia sebenarnya apa, padahal ya kendalanya seperti itu, mungkin dalam finansial atau dalam pekerjaan, yang dia bingung harus bagaimana merubah itu secepat kilat supaya bisa benar-benar membuat impian kalian berdua jadi kenyataan kayak gitu. Di sini kita lihat ada si King of Swords, ada The Wolf. Nah sebenarnya itu tadi, masalah dia adalah di situ-situ mulu sih sebenarnya ya. Masalahnya itu aja sebenarnya. Dan di sini ada Seven of Cups, ada The Tower. Terus juga ada Page of Swords, ada Two of Wands, ada Nine of Swords, ada Eight of Swords. Jadi mainnya di pikiran sih sebenarnya ini orang. Ada Ace of Wands, ada Ace of Cups, Five of Cups. Orang ini cukup sedih menurut aku, cukup stres, tertekan, tapi dia nggak mau ngomong gitu, nggak mau berbagi dengan kamu
ataupun keluarganya. Dia kayak nelen sendiri apa yang dia rasain atau kendalanya sendiri. Dan dia ingin tuh Ace of Wands, dia ingin berkomitmen loh sama kamu. Dia serius sebenarnya. Ada Ace of Cups juga. Dan dia merasa perasaannya ini ingin memulai hubungan untuk naik level berkomitmen, tapi waktunya saat ini kayak dia merasa belum tepat gitu buat dia. Atau juga waktunya terlalu cepat untuk dia, atau kamu terlalu cepat memaksakan dia untuk ke arah sana. Karena problem dari kekurangannya dia sendiri. Dan di sini ada Seven of Cups. Dia punya impian loh sama kamu. Ya, ekspektasinya sudah banyak sama kamu dan dia terjebak dalam keadaan dia yang mungkin dalam finansial yang buruk, atau dia tidak dapat dukungan dari keluarga, atau dia tidak dapat dukungan dari pekerjaannya sendiri, belum punya penghasilan yang oke menurut dia. Jadi artinya orang ini bukan tidak tulus, tapi dia merasa ada kendala atau ada kekurangan dari diri dia yang tidak mendapatkan dukungan untuk menikahi kamu. Kalau kamu tanya apakah dia tulus mencintai kamu? Iya. Dia ada memikirkan soal pernikahan, bagaimana untuk berkomitmen, bagaimana serius dengan kamu, tapi mencoba untuk bisa memberikan itu. Tapi masalahnya, kendalanya adalah dukungan dari pihaknya dia. Ya, dukungan dari dirinya sendiri ataupun dukungan dari segi finansial, dukungan dari keluarga atau kerjaannya. Kayak gitu. Artinya orang ini memang serius dan tulus memikirkan soal pernikahan, ya jelas ada. Kayak gitu ya. Oke. Udah 2 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.